Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah wanita ahli ibadah masuk neraka karena sering menyakiti tetangganya. Selain hubungan kita dengan Allah harus dijaga dengan baik melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak menfitnah, dan lainnya. Untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang ahli ibadah, tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal ibadah, dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi SAW menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni bukan hanya banyak beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela, dan selalu buruk sangka terhadap orang lain, mereka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat? Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat sekalipun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan orang yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lantas golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Berikut 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk neraka. 1. Orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun, karena dengan percaya dukun berarti melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 2. Orang yang sholat tapi suka bergunjing.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mudathir ayat 41 hingga 48 yang artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakor. 3. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang yang celaka dan akan masuk neraka. 4. Orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Dan hal itu diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya, kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan.